Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat berkumpul di masjid kita yang tercinta ini dalam acara pengesahan dan pembinaan nazir Masjid Jami Al-Mukarramah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya selalu mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Supomo beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Mahmud Al-Ayyubi. Yang terhormat Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Jakarta Utara, Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Suwardi. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Koja. Yang terhormat Kapolsek Kecamatan Koja, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Ibtu Evan dan juga jajarannya. Yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Bapak Kiai Haji Aceh Budairi. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Koja, Bapak Kiai Haji Ahmad Ghazali. Yang terhormat Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Koja, Bapak Kiai Haji Dr. Solikin Zarkasi MPD. Yang terhormat Lurah Kelurahan Lagoa dan juga seluruh jajarannya. Yang terhormat Ketua RMK Kelurahan Lagoa, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Sri Mulyani. Yang terhormat Ketua FKDN Kelurahan Lagoa, Bapak Reno Mahendra. Dan yang terhormat Ketua RW 08, 09, 017 Kelurahan Lagoa. Dan juga yang terhormat Bapak Ibu Ketua RT yang ada di wilayah RW 8, RW 9 dan RW 17 Kelurahan Lagoa. Yang terhormat keluarga wakil Masjid Al-Mukarramah, Bapak Ikhwan. Dan yang terhormat Nazir Masjid Jami Al-Mukarramah, Kombes Pol Haji Ahmad Fuadi, Bapak Haji Ahmad Hudi Mukafa dan Ustadz Ridho Darmawan, serta yang terhormat Bapak dan Ibu para tamu undangan yang berbahagia. Izinkanlah selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat amanat yang akan disampaikan oleh BWI Provinsi DKI Jakarta. Yang kelima, pertanyaan seputar wakaf. Yang keenam, pelantikan nazir oleh BWI Provinsi DKI Jakarta. Yang ketujuh, pembacaan doa, dan yang kedelapan, penutup. Baik Bapak Ibu semua para tamu hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita membuka pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Khalid. Kepada Pak Ustadz Ahmad Khalid, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Amin ya rabbal alamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi membaca maupun kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua DRI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi. Waktu dan tempat untuk Bapak Kiai Haji Ma'mun dan Al-Ayyubi dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihamdillahil matin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Haji Supomo dan tim dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Ketua Dewan Presiden Indonesia Jakarta Utara, Dr. Suwadi beserta sekretaris, juga hadir Ketua Cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Koja, Pak Dr. Haji Solihin Delegasi, Ketua Umum Haji Ulama Indonesia Kecamatan Koja, Haji Ahmad Ghazali, Pak Camat Koja, Pak Kapolsek Kecamatan Koja, juga hadir Pak Lurah, Kelurahan Lagoa, Pak Babin Kamtibmas, Ketua LMK dan Ketua RW dan para Ketua RT yang hadir pada hari ini, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya muliakan, juga para najir yang hormat Bapak Kombes Pol Haji Ahmad Fuadi SIK Haji Ahmad Umi Mukafa SPDI, dan Pak Ridho Darmawan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita hadir dalam menyaksikan pengukuhan Nazir Wakaf Masjid Al-Mukarramah. Sejarah telah mencatat Masjid Al-Mukarramah ini adalah masjid juara pertama Lomba Binaul Masajid tingkat Provinsi DKI Jakarta. Tahun berapa? 19 ya? 2018. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Kalau saja stasi yang sudah diraih ini dirawat, dijaga dengan baik, hari ini kita akan menyaksikan kemakmuran Masjid Al-Mukarramah ini sangat luar biasa. Tetapi kemudian kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga karena ternyata kita belum mampu memelihara aset. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kepada seluruhnya bahwa kita punya kewajiban untuk menjaga aset. Aset malia, aset amalia, dan aset insania. Aset malia yang berupa harta kekayaan. Membangun rumah ibadah itu modal yang paling utama adalah dia memiliki tanah. Di Jakarta ini masjid dan mushola, tempat-tempat ibadah itu ada yang tanahnya masih pasos-pasung, itu Pak Komo ya. Masih ada peraturan, nggak ada pemiliknya, nggak ada suratnya, tapi berdiri bangunan tempat ibadah. Al-Mukarramah ini punya aset yang sangat luar biasa. Tanah yang begitu luas, tentu tanah ini adalah wakaf dari orang yang punya kepedulian bagaimana dia akan membangun sarana ibadah. Maka wakil
yang telah memberikan kepercayaan tanahnya ikhlas dia wakafkan untuk sarana ibadah. Kepada siapa dia menyerahkan tanah itu? Tentu ada yang menerima, yaitu nazir. Ada wakil, ada nazir, lalu nazir membentuk DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Bilang dengan teman-teman, jangan bangga kita hasil musyawarah kita ditunjuk sebagai ketua DKM Masjid. Ingat, selain DKM dia ada nazir. Ini aset yang ada di masjid adalah aset malia, harta kekayaan dari mulai tanah, bangunan sampai stempel yang paling kecil yang nilainya tentu sulit kita sebutkan. Dengan sebuah stempel yang kecil dia bisa mendatangkan uang miliaran rupiah. Uang riba nggak pakai stempel, nggak laku kita. Itu aset malia, kekayaan yang dimiliki oleh kita. Makanya wakil itu menyerahkan kepada nazir. Maka nazir ini dia orang yang bertanggung jawab untuk mengelola amanah dari sang wakil. Yang kedua, aset amalia. Bagaimana kita memakmurkan masjid? Wakil ini memberikan amanah kepada nazir. Lalu nazir itu membentuk DKM. Kita bergerak terus. Dan yang terakhir adalah aset insania, aset yang berupa manusia atau jamaah. Masyarakat sekitar masjid adalah jamaah kita semua. Dia harus terus dirawat, dipelihara dengan baik. Karena orang yang merawat masjid berarti dia telah merawat rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi. Ini hadis qudsi, inna buyuti bil ardi al masajid. Sesungguhnya rumahku di bumi, kata Allah, adalah masjid. Wa inna zuwari fiha umaruha. Sesungguhnya siapapun yang datang ke masjid, apapun golongannya, apapun status sosialnya, latar belakang pendidikannya, bahwa dia semua adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, nanti BWI akan memaparkan bagaimana kewajiban seorang nazir, fungsi nazir itu seperti apa. Banyak masjid-masjid di Jakarta sejak tahun 90 ketika ada adjudikasi sertifikasi tanah wakaf, 5 orang tertera di sertifikat wakaf. Sampai tahun 2025 cek satu-satu, ternyata nomor 1 wafat, nomor 2 meninggal dunia, nomor 3 pulang kampung, 5-5-nya habis. Banyak bahwa sertifikatnya pegangin aja tuh, BKM-nya jalan, nazirnya mana? Udah pada kagak ada. Ini baru kita terbuka, oh ternyata kita ini lemah, kuat di DKM, tetapi payung hukumnya sudah tidak ada. Di Al-Mukarramah ini kita banyak menimba ilmu, menimba pelajaran, dan mudah-mudahan hari ini BWI Pak Haji Supomo ini kerja pertama ya, tahun 2026. Luar biasa. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Al-Mukarramah adalah masjid kebanggaan kita semua. Saya tinggal di Warakas, jauh dari Koja.
Tetapi saya tahu, saya masih bujangan, suka hadir di mana ini, ikut pengajian Kiai Marzuki, Kiai Mulyas Muni Marzuki. Jadi untuk remaja, Kiai Ubi, rajin ngaji, jalan kaki, bujangan. Ini orang paling rajin ngaji, jalan kaki dari orang Kasmari. Siapa yang ngaji? Kiai Muni Marzuki. Zaman ada Kiai Jarmoni, ini orang-orang tua kita akan bahagia di sana. Oh ternyata wajib yang memberi amanah kepada Najib dilaksanakan dengan baik. Nama Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan seluruh jajaran Dewan Masjid Indonesia menyampaikan terima kasih atas usaha kerja keras semua bahu membahu, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, RMK, siapa lagi? RKDN, bahu membahu, mereka bersatu terwujudlah pertemuan hari ini. Mudah-mudahan yang kemarin-kemarin menjadi pelajaran dan ajar untuk kita semua. Ini berarti memang kita pernah lalai, Yobi ya. Kita pernah lalai, lengah, pokoknya masih di jalan nggak makmur, bla bla bla. Tetapi ternyata begitu menghadap Pak Supomo, ternyata waduh ini banyak yang mau dibenahi. Bukan kalau aroma, Pak Suwardi ya, Pak Sedikit Generasi, masjid-masjid kita ini ternyata memang nazirnya sudah banyak yang berpulang ke rahmatullah. Demikian, sekaligus diri sambutan saya bersama Dewan Masjid Indonesia menyampaikan terima kasih dan berikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jerih payah kerja keras kita semua. Saya maaf pada sahabat saya ini di Haji Miftahul Nur. Beliau ini yang juga dari kantor urusan agama Kecamatan Koja, kecil sih, jadi saya kurang lihat tadi. Ini luar biasa, beliau ini penghulu, tapi jangan dikira dia hanya sekedar bisa ngedatang servis level. Mau bis sepatu luar negeri kalau dia ini orang ini serba bisa. Ini luar biasa. Demikian, mohon maaf, diberi bila Islam wa taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi atas kapolisinya pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu sambutan dari tokoh masyarakat yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW 17, Bapak Kolonel Purnawirawan Sayangko. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Supomo SH beserta staf. Yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi. Yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Jakarta Utara, Ustadz Dr. Andes Haji Suwardi. Yang kami hormati Camat Kecamatan Koja, Bapak Haji Toto Bondan. Yang kami hormati Kapolsek Kecamatan Koja yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ibtu Irfan. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kiai Haji Aceh Budayani.
Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Koja, Kiai Haji Ahmad Ghazali. Yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Koja, Kiai Haji Dr. Sadikin Zakasi MPD. Yang kami hormati Lurah Kelurahan Marwa Bapak Yuyun Wahyudi. Yang kami hormati Bapak Kamtibmas Kelurahan Marwa, Babinsa Kelurahan Marwa. Yang kami hormati LNK Kelurahan Marwa. Yang kami hormati Ketua FKDN Kelurahan Marwa. Yang kami hormati Ketua RW 08, Ketua RW 09, dan Ketua RW 017, saya sendiri. Yang kami hormati LNK RW 08, LNK 09, dan LNK 017, Kelurahan Marwa. Ketua RT yang mewakili di wilayah RW 08, RW 09, dan RW 017 Kelurahan Marwa. Yang kami hormati keluarga wakil Masjid Al-Mukarramah Bapak Iwan. Yang kami hormati para nazir Masjid Al-Mukarramah Bapak Kompes Pol Haji Ahmad Wadi SA SIK MH, Bapak Haji Ahmad Rubi Mukafa SPDI, Bapak Ridho Dermawan ST, dan yang kami hormati pula bapak-bapak dan ibu para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat berangkai salam semoga tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu para tamu undangan yang berbahagia, hari ini kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Mukarramah. Tentunya ini adalah takdir mualaf yang merupakan usaha dan proses yang kita lakukan bersama-sama. Yang dulu di tanah ini adalah tanah lapang, banyak semak-semak liar yang tumbuh, hingga saat ini menjadi masjid yang sangat megah dan menjadi masjid kebanggaan kita semua. Proses membangun masjid ini pastilah tidak mudah. Ada keringat, tenaga, cucuran air mata, darah, dan mungkin juga nyawa yang dipertaruhkan. Kita semua generasi saat ini hanya menikmati saja atas perjuangan orang-orang tua kita dulu. Maka yang bisa kita ucapkan saat ini sebagai generasi penerus melainkan ucapan Alhamdulillah, dan doa kita semua, semoga para orang-orang tua kita yang berjuang atas Masjid Al-Mukarramah, khususnya yang telah meninggal dunia, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah berikan juga ganjaran pahala yang terus mengalir hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku Ketua RW 017 yang mewakili seluruh warga di wilayah sekitar Masjid Al-Mukarramah, yaitu wilayah RW 08, RW 09, dan RW 17 Kelurahan Marwa, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, sehingga acara yang sangat bersejarah ini, acara pengesahan nazir Masjid Al-Mukarramah dan sekaligus pemberian ISK oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta, yang tentunya akan menjadi legalitas formal bagi kami agar Masjid Al-Mukarramah bisa terus sejalan dengan cita-cita dan tujuan para orang tua terdahulu. Kami percayakan sepenuhnya kepada para nazir yang akan disahkan pada hari ini untuk bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya dan menjadikan masjid ini
menjadi masjid yang makmur, membawa manfaat untuk seluruh jamaah Masjid Al-Mukarramah. Kami seluruh warga yang akan selalu siap bersama-sama mendukung dan menjadikan Masjid Al-Mukarramah ini menjadi masjid kebanggaan kita semua. Kalau dari prestasi yang pernah diperoleh oleh Masjid Al-Mukarramah dalam penilaian lomba Binaul Mas saja se-DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh DKI Jakarta, bahwa masjid ini pernah menjadi terbaik, juara 1 se-DKI Jakarta. Kami pun ingin menaruh harapan kepada para nazir yang disahkan pada hari ini, agar kiranya lewat Masjid Al-Mukarramah yang kita cintai ini dapat membawa kami semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas semua proses yang kita lakukan dari awal hingga hari ini. Semoga Allah yang memberikan ganjaran pahala kepada semua kebaikan yang kita lakukan. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kolonel Purnawirawan Sayoko, Ketua RW 17 yang telah memberikan sambutannya pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, Bapak Ibu tamu undangan sekalian, sebelum BWI Provinsi DKI Jakarta memberikan amanat, saya selaku MC untuk mempersilakan Bapak Ibu untuk menyiapkan 2 pertanyaan kepada ditujukan nanti ke BWI. Jadi sebelum adanya pelantikan dari BWI ingin diberikan semacam tanya jawab. Namun pada kesempatan pagi hari ini kami membuka 2 pertanyaan. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah amanat yang akan disampaikan oleh BWI Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Supomo SH terkait pergantian dan pembinaan Nazir Masjid Jami Al-Mukarramah. Kepada Bapak Haji Supomo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Al-ayat Syaramatin. Kalian belum memperoleh kebaikan yang sempurna sebelum kalian memberikan harta yang tercinta untuk diinfakkan atau diwakafkan. Sungguh Allah sangat mengetahui apa yang sudah kalian kerjakan. Yang hormati Ketua KMI Provinsi DKI Jakarta Mukarram Kiai Ma'mun Al-Ayyubi, kemudian Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Jakarta Utara Al-Ustaz Dr. Andes Haji Suwardi, yang hormati jamaah
Koja, Bapak Haji Tonto Bondan. Yang terhormati Kapolsek Kecamatan Koja, insya Allah diwakili oleh Bapak Ibnu Ervan. Yang terhormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Bapak Kiai Haji Acep Burairi. Yang terhormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Koja, Kiai Haji Ahmad Ghazali. Kemudian Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Koja, Kiai Haji Dr. Sodikin Zarkasi MPD. Yang terhormati Lurah Koja Lagoa, Bapak Nini Wahyudi. Kemudian yang kami hormati Babinsa Kelurahan Lagoa, Ketua LMA Kelurahan Lagoa, Ketua PKDN Kelurahan Lagoa. Yang terhormati RW 08 Kelurahan Lagoa, Bapak Budi Sunaryo. Ketua RW 09 Bapak Farid Wajeti Abdullah MPD. Kemudian RW 017 Kelurahan Lagoa, Bapak Kolonel Purnawan Sayoko. Kemudian LMK RW 08, LMK RW 09 dan LMK RW 017 Kelurahan Lagoa. Para RT yang mewakili wilayah RW 08, RW 09, RW 017. Kemudian keluarga wakil Masjid Al-Qur'an adalah Bapak Iwan. Yang terhormati calon nadir, saya katakan calon nadir memang belum ditetapkan oleh PBI. Utamanya Kombes Pol Haji Ahmad Fuadi SH SPK MH. Kemudian Bapak Haji Ahmad Kubi Mukafa SPDI, dan yang terakhir Bapak Ridho Darmawan ST. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang dari BEM pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Wabil khusus disampaikan untuk pewakil almarhum Bapak Kiai Haji Zarkoni Nadir, Bapak Haji Sofyan Huri, kemudian Bapak Haji Muhammad Zain Rasihun, dan Bapak Haji Saifuddin. Dan semoga dengan kita bacakan suratul Fatihah ini, mudah-mudahan orang almarhum diterima segala amal ibadahnya, dirahmati kuburnya, diterima iman Islamnya, dan dimaafkan segala dosanya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keberkahan kehidupan di dunia untuk bekal nanti di akhirat. Ala hadhihi wa ala ummatin sholihan ila khatimah bil mustafa bi syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kami didampingi oleh rekan-rekan dari BWI berjumlah 4 termasuk saya yang selalu mengawal kegiatan kami Pak dalam rangka survei di setiap tempat ibadah, musola, masjid, kemudian masjid taklim, makam ataupun pesantren. Kita melaksanakan tugas kami sebagaimana pasal 49 utamanya melakukan pembinaan. Kemudian yang pertama, Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta maupun Kota Jakarta Utara bertugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf junto PP 42 2006 dan sekaligus peraturan
BWI. Kemudian yang kedua, tempat ibadah yang berada di tanah aset Pemda itu berupa sebuah bangunan, masjid, musola, masjid taklim. Kepengurusan di situ adalah DKM. Dari situ tidak ada nadir. Dan sebagai laporan pertanggungjawabannya juga ke provinsi. Saya kurang paham sekarang kemana apa laporan tersebut. Pak Kiai nanti dijelaskan pakai ini. Kemudian tempat ibadah yang berada di tanah wakaf, kepemilikan di situ adalah nadir dan juga DKM. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai bahwa kedudukan kepengurusan itu adalah yang pertama adalah nadir, yang kedua DKM. Tadi disebutkan kalau dari DKM katanya jangan sombong katanya. Ini ada nadir nih, karena kaitannya pemegang hak sertifikat wakaf adalah nadir. Dan selanjutnya nih, Badan Wakaf Indonesia provinsi maupun kota melayani. Yang pertama, pergantian nadir itu yang aktenya lama-lama. Contoh, ini kayak di Masjid Al-Mukarramah. Ini akte ikrar wakafnya atau akte pengganti ikrar wakafnya intinya tahun lama. Nah, terjadi perjalanan waktu, nadir-nadir itu kembali kepada Allah, sehingga baru diadakan yang ini proses pergantian nadir. Kalau pada saat awal itu ibaratnya pewakil memberi amanah kepada nadir, ibaratnya aparat RT, RW maupun siapa di situ nggak perlu lapor harus mencari RT RW pada saat itu. Tapi karena berjalannya waktu sudah semuanya habis, yang minimal karena tempat ibadah ada di lingkungan RT RW, sehingga RT RW ikut menyaksikan dalam rangka pergantian ini, atau ya termasuk siapapun yang kira-kira menurut pendirian termasuk tracknya waktu, ya silakan aja untuk masuk ke sana. Kemudian selanjutnya penetapan nadir. Ini penetapan nadir dengan akte ikrar wakaf baru atau akte pengganti ikrar wakaf baru, sehingga tidak perlu ada, langsung aja yang menentukan adalah KUA. Jadi kemudian selanjutnya KUA memberikan rekomendasi ke BWI untuk menetapkan nadirnya. Kemudian yang ketiga, perpanjangan SK nadir. Di tahun 2014 BWI baru lahir di provinsi. Kalau pada saat itu sempat didaftarkan pada tahun 2014, 2015. Terus kemudian setelah menerima SK dari BWI, nadirnya pada lupa atau lalai, sehingga 5 tahun itu sudah berakhir, harus diperpanjang kembali. Pada saat menerima SK pada itu sebenarnya langsung didaftarkan di BPN sehingga menerima sertifikat wakaf dari BPN. Tapi kebanyakan berhenti sampai SK pendaftaran nadir aja. Nggak tahu pada saat itu memang tidak ada yang mengarahkan sehingga dianggap lalai, bisa lupa juga bisa, karena yaitu kondisi tugas-tugas sosial kalau tidak mencermati kan kadang-kadang lupa. Kemudian selanjutnya dari yang keempat ini yaitu wakaf uang rencana yang sudah bergulir dari 2021. Ini ada wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia, tapi sampai dengan hari ini belum bisa bergerak, dan insya Allah tidak lama lagi akan melengkapi pelayanan di BWI. Kemudian selanjutnya kami masuk sebagai bahan pengetahuan tentang wakaf, yaitu Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Ini kami akan menyampaikan ketentuan umum, pasalnya pasal 1, Pak. Wakaf adalah perbuatan hukum wakil untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya
untuk dimanfaatkan selamanya atau dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah. Bisa buat masjid, bisa buat musola, bisa majelis taklim, dan atau untuk kesejahteraan umum. Misalnya ada ibu di belakang, ibaratnya rapat penduduk, kemudian untuk ke depan itu tidak bisa melewati, boleh-boleh saja untuk berwakaf untuk tikangnya itu juga bagus karena merupakan perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan ada 3. Yang pertama ibadah mahdoh, ibadah ghairul mahdoh, dan ibadah berwakaf, itu sangat diperintahkan. Kemudian selanjutnya wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Kemudian ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nadir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Nadir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan. Nah, kalau menjadi nadir, kalau kita melihat Masjid Al-Mukarramah ini kan sudah bagian perjuangan masa Rimukiyah luar biasa sehingga menjadikan bangunan representatif ini kan luar biasa. Ditambah-tambah kalau bisa menciptakan bukan hanya sekedar wakaf aja, ada juga wakaf produktif. Ini sangat mendukung semuanya sehingga ibaratnya sebagai barometer. Tambah-tambah tadi sudah dikatakan pernah menjuarai juara 1 itu kan luar biasa kebanggaan. Kemudian selanjutnya pejabat pembuatan akte wakaf selanjutnya diangkat disingkat PPIW, ini semacam kepala kecamatan, adalah pejabat yang berwenang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akte wakaf. Nah ini ya semuanya ini berjalan ya karena memang ditetapkan, dan kita melihat pantau dari PPIW kesadaran masyarakat tinggi sekali, terutama kita melihat ya masyarakat banyak berwakaf karena melihat untuk berikan terbaiknya karena perintah Allah juga harus begitu. Dan kita masuk ke Badan Wakaf Indonesia, yaitu tujuannya apa? Adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, wabil khusus di provinsi, provinsi. Jadi tugas-tugas dari PPI itu adalah diantaranya kehadiran kami di sini sebagai upaya untuk selalu melakukan pembinaan kepada para nadir. Kemudian kami bawa, ini ada beberapa pasal yang perlu kami sampaikan biar nanti sedikit banyak. Ya sebenarnya gampang. Kalau ini buku ini Pak tentang undang-undang, ya coba dibuka di Google-nya, sebut aja Undang-Undang Nomor 41 2004 keluar Pak. Tapi kan karena di HP kadang-kadang kecil tulisannya kurang memuaskan gitu. Wakaf sah apabila dilakukan menurut syariat. Kemudian Bapak Ibu berwakaf, niatkanlah orang tua kita mewakafkan minimal yang pertama musyawarah dulu sama keluarga. Setelah musyawarah itu baru mencari 2 saksi dan mencari nadirnya siapa yang diberikan amanah. Semua harus berjalan menuju ke KUA untuk dibuatkan akte ikrar wakaf maupun akte pengganti ikrar wakaf. Setelah terbit di pasal 3-nya mengatakan wakaf yang telah memperoleh ikrar wakaf tidak boleh dibatalkan. Sampai hari ini Pak, masyarakat maklum karena siapa yang menyampaikan materi tentang ini. Orang tua sudah mewakafkan, anak-anak masih ribut. Apa tanah wakaf itu bisa dibagi kembali kepada anaknya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi banyak sekali yang belum paham tentang hal ini. Terus kemudian di pasal 5-nya wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya nadir. Nadir terdiri dari 3, nadir perorangan. Contoh di Al-Mukarramah ini sebenarnya nadir perorangan
walaupun jumlahnya lebih satu dari bahasa hukum kaitan dengan wakaf adalah namanya nadir perorangan. Kemudian nadir organisasi, kepartian Pak, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis. Ini kalau seandainya orang Kelurahan Lagoa ada yang berwakaf rumahnya. Ini banyak samati, ada orang mewakafkan rumahnya. Kan bingung, nah, buat apa diwakafin rumah? Mesti kalau rumah sudah gede, sudah bagus, itu kenapa ibu mewakaf? Ternyata pandangannya lain. Rumah itu setelah diwakafkan difungsikan sebagai persewaan, bisa kontrak. Nah, keuangan hasil kontrak itu diberikan kepada bendahara nadir di Al-Mukarram. Ini kita banyak yang saya temui model-model begitu. Aduh, menarik juga nih. Jadi mereka alasan kenapa diwakafkan? Saya bekerja di Jakarta sudah selesai atau sudah pensiun, sehingga kebetulan sama di kampung ada rumah, udah kami serahkan saja ke nadir, dan kemudian saya dibuatkan ikrar wakaf oleh Kakua, ya kemudian saya serahkan dengan tulus ikhlas. Itu sangat luar biasa sebagai contoh aja Pak. Nanti kalau teraplik silakan aja dengan apa yang tak hasilkan sebagai contoh Pak. Jadi nadir perorangan, kalau nadir ada 3, nadir perorangan, nadir organisasi, nadir badan hukum atau yayasan. Nah ini sudah umum lah, Bapak pasti paham tentang itu. Kalau pendidikan jelas untuk mengembangkan kemasyarakatan umat atau masyarakat yang memang perlu pendidikan di situ. Kemudian selanjutnya di pasal 11 Pak, ini tugas daripada nadir nih. Nadir jangan sampai tidak mengerti atau tidak paham dengan tupoksinya. Dicatat di sini sebagaimana pasal 11, nadir wajib melakukan administrasi harta benda wakaf. Jadi mudah-mudahan nanti nadir yang baru sudah pasti akan tanggap. Karena sudah saya contohin, Pak Ridho sendiri sudah saya kasih skemanya. Walaupun kita tidak harus menyampaikan minta ke ambil ke mana, tapi sedikit banyak gambaran dalam rangka tugas dari ketua, sekretaris, bendahara minimal Pak Ridho sudah baca itu. Kemudian yang nomor 2, nadir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Kalau dulu ibaratnya wakaf berupa tanah kosong, ya harus pintar-pintar nadirnya bagaimana menggalang dana sehingga bangunan musola, masjid atau masjid taklim bisa terselesaikan. Nah, itu kira-kira tugas daripada nadir itu. Kemudian yang C, nadir wajib mengawasi aset wakafnya. Jadi jangan sampai wakaf ini ada orang yang tidak jelas masuk malah mendirikan apa, itu tugas dari Pak Nadir untuk mencegahnya. Dan yang terakhir, wadir wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala. Pas kebetulan tahun baru ini kita mengawali nadir baru bertugas, ya insya Allah kita tunggu di PBI. Nanti di tahun 2027 insya Allah di bulan 3-nya sudah dari Masjid Al-Mukarramah laporan sudah sampai ke PBI. Itu harapan dari PBI Pak. Jadi supaya ada peningkatan dalam rangka segala-galanya lah, meningkatkan dalam rangka memakmurkan masjid. Kemudian tugas dari nadir juga sudah jelas, ada 4 pointer yang disampaikan. Nah kemudian tambah lagi laporan segera pada akhir. Laporan itu segera disampaikan ke Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kemudian dan juga secara rutin harus melaporkan kepada jamaah khotib Jumat sebelumnya, diupayakan harus secara simultan. Apa artinya kalau kejelasan terhadap segala apa yang diberikan oleh jamaah atau masyarakat, tentunya imbal baliknya yang kepercayaan juga akhirnya. Nah kemudian selanjutnya kita lanjutkan pasal 12-nya. Pasal 12 mengatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nadir
dapat menerima imbalan bersih hanya 10%. Nah ini dicoba nanti nadir yang baru ya kita coba berhitung sampai 1 tahun ini pendapatan Masjid Al-Karomah ini boleh 10% ya untuk ibaratnya mengelola lah tugasnya, apa ibaratnya uang lain jangan, karena ini ibaratnya sebagai bisyarah dari perolehan dalam 1 tahun ini. Kemudian selanjutnya di pasal 15, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara langsung. Jadi bicara sertifikat itu atas nama pewakif, artinya sudah muncul nama ataupun tanah-tanah yang belum terdaftar di BPN, misal tanah Giring letter C, Perpunding Indonesia, sewa pelabuhan, tanah garapan, tanah negara, penting muncul nama, langsung kalau memberikan ikrar wakafnya itu sudah bagian dari wakaf. Jadi sertifikat yang bernama itu otomatis gugur menjadi tanah wakaf. Kemudian selanjutnya saksi dalam ikrar wakaf memenuhi persyaratan dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Kemudian selanjutnya pasal 2-nya mengatakan wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tulisan hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana apa yang kami sampaikan di atas tadi. Kemudian pasal 25, harta benda yang boleh diwakafkan hanya sebesar 1/3 dari harta kepemilikan. Contoh, misalnya saya punya tanah 500 meter yang boleh diwakafkan ya 1/3 yang minimal 100 meter atau 150 meter yang diwakafkan. Untuk sisanya untuk cadangan, kemungkinan orang tua berbagi hibah amanatnya akan lebih baik. Tapi kalau seandainya, karena anak sekarang kan kemajuan luar biasa, banyak yang berhasil, mereka bisa membangun berkeluarga, punya rumah sudah segala macam. Tapi begitu orang tua mewakafkan yang diciptakan 500, padahal dibolehkan 105, anaknya menghalangi, Pak, semua aja, yang diwakafkan semua aja. Saya setuju, karena saya sudah punya harta. Itu dibolehkan, tapi dengan persyaratan harus membuat pernyataan karena akan muncul nanti di kemudian hari. Yang repotnya di situ selalu akan terjadi begitu, Pak. Kemudian wakaf ini ada 3 yang biar nanti di masyarakat tahu. Dan kemudian yang pertama wakaf ghairi yang sifatnya kebaikan. Contoh tadi masyarakat orang ingin mewakafkan, setelah mewakafkan ditinggal, jadi tidak lagi menempati. Pokoknya setelah diwakafkan tidak tinggal di Kelurahan Lagoa, itu namanya wakaf ghairi. Terus ada lagi wakaf ahli, contoh Masjid Al-Mukarramah itu termasuk wakaf ahli. Yang mungkin Bapak belum paham ini, satu lagi wakaf mustarak. Paham Pak? Mustarak? Wakaf apa itu? Wakaf gabungan. Masyarakat kepengen berwakaf dengan nominal dikumpulkan sehingga menjadi besar, bisa membeli tanah. Kita ambil 1 orang untuk muncul sebagai pewakif, dan nanti dari pewakif itu seolah menunjuk 3 orang, 5 orang atau 7 orang menjadi nadir. Ataupun tempat ibadah, kemudian yang sudah ada akte ikrar wakafnya dan nadirnya juga sudah ada, tetangganya akan mewakafkan juga. Yang pertama itu harus dibuat dulu akte ikrar wakafnya, nanti yang kedua juga buat lagi akte ikrar wakafnya. Nah itu nanti terjadi setelah semuanya beres, baru syarikat itu digabung menjadi satu kesatuan, itu diperbolehkan. Ternyata banyak di Jakarta Timur saya temui, ya katanya begitu kondisinya. Bisa langsung
tunai nominal dikumpulkan dengan banyak, sudah banyak untuk membeli tanah, angkatlah satu orang sebagai pewakil dan yang lainnya nanti pewakil menunjuk. Nah, itu juga kondisi yang sekarang yang sudah banyak saya tangani yang model-model begitu, Pak. Kemudian selanjutnya di pasal 37 nih, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda. Nah, ini setelah memohon sekaligus otomatis dengan kehadiran BW di sini ada sekaligus mendaftarkan. Kemudian, nah ini yang perlu dicatat ya, perubahan status harta benda wakaf sebagaimana pasal 40, tanah yang sudah diwakafkan dilarang. Yang pertama dijadikan jaminan, yang kedua disita, yang ketiga dihibahkan, kemudian dijual, kemudian diwariskan, kemudian ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Itu tidak diperbolehkan. Tapi masyarakat masih bicara sini seolah-olah tanah yang sudah diwakafkan, kebetulan wakilnya sudah meninggal, ada yang otak-atik ahli warisnya, itu tidak boleh. Terus kemudian pasal 49-nya, dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Ini Pak Kiai banyak saya temuin di Jakarta Timur. Karena ikrar wakaf itu menyebut untuk keperluan apa? Musola. Nah, begitu sampai di lokasi ternyata di situ sudah berubah peruntukannya, ada papan pelang di situ, masjid, misalnya Al-Mukarramah, itu tidak diperbolehkan. Terus saya tanya, ini siapa yang izinin Bapak? Wong awalnya di dalam akte kerabat menyebutkan musola di luar menjadi masjid, siapa yang mengizinkan, Pak? Yang bisa jawab. Jadi bisa tetap, yaitu syaratnya harus izin dulu. Artinya harus melengkapi persyaratan lain. Syarat sah untuk Jumatan berapa orang, Pak? 40. Sehingga saya pakai pernyataan itu, jadi pengguna tempat ibadah. Lengkap itu. Karena apa? Pada saat Gubernur Anies Baswedan, ini kebetulan ada Pak DMI ini, itu kan masjid kan tahu sendiri, setahu saya pernah menerima 24 juta kalau masjid, kalau musola hanya 12 juta. Nah itu kira-kira begitu. Jadi seolah kejar kita menjantarkan itu Pak, tapi di situ tidak melihat. Orang masih kecil, di akhir-akhirnya bunyi untuk keperluan musola. Nah, itu sehingga kalau Pak, kalau mau menjadi masjid, walaupun sudah tercantum untuk masjid, lengkap ini. Kita akan tidak melawan, padahal ibaratnya di situ ada tindakan pidana nanti di pasal 67-nya. Jadi jangan sampai mencoba-coba ingin berobat. Karena itu fungsi daripada pewakil sudah mengatakan mungkin pemikiran juga. Karena di situ waktu itu kosong ya, musola aja lah. Yang penting ada tempat ibadah begitu. Ternyata berkembangnya memang perlu untuk Jumatan, kira-kira begitu. Ini pasal 49 kita menyampaikan inilah tugas dari PWI, segala sesuatu yang berkaitan penerimaan permohonan sebagaimana tadi permohonan itu berubah macam-macam, ada 4 tadi ya, insya Allah ini satu saja, itu tugas dari PWI melakukan pembinaan dalam rangka mengelola dan mengembangkan tanah wakaf. Kemudian selanjutnya di pasal 62 ini Pak ya, ini kalau terjadi penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Ramai Pak di BWI Pak, pengaduan banyak banget.
antara nadir, antara masyarakat, antara pewakil keluarganya. Masya Allah, kita kadang-kadang nggak bisa kata-kata itu. Mereka udah saling berebut kepentingan di situ, Pak. Nah, mudah-mudahan di Masjid Al-Karomah dalam nadir baru bisa menciptakan kondisi yang kondusif, Pak ya. Mudah-mudahan itu sasaran utama, memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah. Kemudian pasal 63-nya, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Ini kan selalu sebenarnya diawasi tapi tidak merasa diawasi. Seolah-olah hadir tenang-tenang saja. Kemudian yang terakhir di Undang-Undang Nomor 41 kalau diterusin si kelamaan karena waktunya juga akan singkat ini biar paham dalam rangka mengelola tempat ibadah di pasal 67-nya, Pak. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud pasal 40 tanpa izin menukar harta benda wakaf telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 pidana kurungan 5 tahun denda 500 juta. Kalau tadi tidak percaya dengan pasal 40 tanah yang sudah diwakafkan bla 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 masih tidak percaya karena kan kasihan di pasal 67 siap-siap. Jadi kurungan 5 tahun denda 500 juta. Kemudian setiap yang dua Pak, setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan kena pidana 4 tahun denda 400 juta. Itu berat. Kalau kita tidak selesaikan dengan dana, udahlah Bapak kami pernyataan aja. Kalau nggak didukung ini tidak akan pernah saya SK. Alhamdulillah yang selama ini lancar-lancar. Kemudian yang ketiga tadi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas hasil pengolahan ini juga sama, menitip barang di masjid semaunya nggak pernah. Nah, itu termasuk pidana juga 3 tahun 300 juta denda. Ini materi Undang-Undang Nomor 41 ini Pak ya, agar dicermati kita tinggal masuk pokok permohonan yang telah disampaikan oleh calon nadir dari Masjid Jami Al-Karomah. Yang selanjutnya yaitu penerimaan ke BWI ada pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2025. Nama pemohon ini calon nadir yaitu Kombes Pol Haji Ahmad Wadi SHS MH CS. Kemudian nama lengkap kalau di akte ikrar wakafnya Masjid Al-Karomah, Al-Mukarramah. Tapi ada beberapa nama Masjid Jami Al-Mukarramah ya. Mas Media ini kalau ada perubahan jadi gimana nih? Apa ikutin aja apa gimana nih? Hah? Ikutin. Jadi kebetulan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan ada papan berbunyi Masjid Jami Al-Karomah. Ya mudah-mudahan Pak BPN tidak akan nolak ini, masih akan dijalankan ini. Kemudian selanjutnya alamat lembaga Jalan Mangga nomor 2, betul Pak ya? Pak, betul? Ya. Kemudian RT RW 020 tapi masih sama dengan sertifikat Pak ya. Nah kalau bicara masih sertifikat, Bapak percaya nggak percaya Pak? Saya ketemu jodoh di Masjid Jami Al-Mukarramah. Apa jodohnya? Saya pernah datang tahun 1992.
Nah, sekarang 2006 berapa tahun tuh? 34 tahun, Pak. Itu adalah nama sertifikat saya. Itu udah masuk 34 tahun yang lalu. Dan sekarang ketemu lagi di sini, pindah kantor bapaknya. Ya kita bersyukur aja Allah telah mempertemukan kembali. Tapi saya melaksanakan pada saat itu adalah program namanya PRONA, program agraria di sini. Saya bilang begitu, mungkin pada saat saya hadir di sini nggak ketemu Pak itu siapa pewakilnya atau nadirnya, karena memang melalui saya diantar oleh pegawai kawal kecamatan kemana kota. Jadi mungkin tahu ketemu siapa, jadi saya yang jelas tidak paham kalau mungkin ketemu ketemu. Alhamdulillah bisa balik lagi ke sini saya. Jadi merupakan luar biasa kehadiran saya di sini. Ternyata 34 tahun sekarang balik lagi di 2006. Kemudian selanjutnya itu termasuk kelurahannya adalah Lagoan, Kecamatan Koja, masih tetap posisinya pada Kota Administrasi Jakarta Utara. Kemudian saya sebut kembali Pak, pengingat nadir lama adalah Haji Sofyan Huri SH. Beliau sudah ada surat keterangan bahwa beliau sudah meninggal dunia. Kemudian Haji Muhammad Zain Rasihun juga sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir Bapak Haji Saifuddin Almarhum. Dan kemudian calon nadir baru telah terbentuk. Dan kemudian pada saat membuat berita acara dihadiri oleh 59 orang yang hadir dengan mengisi absen. Ya sebenarnya sudah sangat maksimal ini. Paling-paling yang saya undang biasanya ya hanya sebatas antara para nadir, kemudian DKM, kemudian RT, RW, tokoh masyarakat, dan LMK. Tapi karena memang ini historis yang memang harus kita semua paham dan mengetahui, ya boleh-boleh saja dengan cara model-model begini. Dan alhamdulillah sudah terbentuk, jadi sudah terpilih oleh para jamaah aktif maupun masyarakat yang tinggal di 3 RW ini. Kemudian selanjutnya yang pertama yaitu tadi kami sebutkan Kombes Pol Haji Ahmad Wadi SH SIMH, kemudian Bapak Haji Ahmad Lubi Mukafa selaku sekretaris dan Ridho Dermawan sebagai bendara. Peninjauan dari BW pada hari ini Senin tanggal 5 Januari 2026 dan hari pertama tugas adalah Badan Wakaf Indonesia di Masjid Jami Al-Mukarramah. Kemudian sertifikat alhamdulillah memang sudah pernah dibuat sertifikat semenjak tadi tahun 1992 dan terbit sertifikat 1993. Ya berjalannya waktu otomatis karena itu program pasti akan diselesaikan. Kemudian dengan nomor sertifikat 16/Lagua atas nama 3 nadir lama yang tadi kami sebutkan, surat ukur tanggal 9 November 1992 dengan nomor 4645 tahun 92 dan luas tanah yang perlu kita sebutkan adalah 3008 meter persegi. Kemudian penggunaan masjid ini, pertanyaan saya, Pak Ridho, kapan masjid ini berdiri? Sejak tahun berapa berdiri masjid Al-Mukarramah? 1967. Yang lainnya kompak? 19 Belum lahir. Nanti ada salah, nggak apa-apa ya. 1967.
Tahun 66 mendapat surat dari perusahaan negara Perindo. Tadi asalnya dari pelabuhan Pak ya? Iya. 1196. Surat 46 pada pengumpulan masyarakat di wilayah membangun masjid. Ini ngomong pewakilnya Google kan Pak ya? Yang Pak Kiai Haji Kartini kan? Ya. Kemudian selanjutnya Pak, ini kalau ditanya nanti di tempat instansi lain yang kunjung di sini juga sama jawabannya Pak ya. Berdiri masjid ini tahun 1967 dari Sabang dengan berbeda. Ada di papan apa disebutkan nggak berdiri? Oh, kemudian selanjutnya rekomendasi kawal alhamdulillah telah terselesaikan, dan kemudian akte ikrar wakaf, tentunya akte ikrar wakaf yang pertama sekali sudah dilengkapi, dan tentunya aslinya ini ditahan di BPN, dan kita cukup legalisirnya saja. Alhamdulillah dengan poin, dengan apa, fokus kepada dokumen yang telah diajukan ke BWI ini adalah sudah saya katakan lengkap dan bisa diproses SK pendaftaran nadirnya. Mungkin itu saja Pak dari kami. Mudah-mudahan yang ibaratnya saya berpesan aja kepada Bapak Ibu, kemungkinan ibaratnya di tempat ibadah masing-masing ada masjid, ada musola, ada masjid taklim, ada makam. Ya coba kita berani aja katakan, apakah sudah terbit sertifikat, apakah masih bentuk akte ikrar wakaf. Nah sekaligus dilihat di situ, kira-kira di sertifikat nadirnya masih pada hidup, pada apa sudah meninggal yang banyak, atau di akte ikrar wakaf kan, karena situ dari ikrar wakaf belum menyebutkan surat tentang nadirnya, surat keterangan nadirnya ada di. Makanya tolong kepada Bapak diusahakan sekaligus menyampaikan sosialisasi tentang apa yang kita dapatkan pada hari ini, itulah supaya segera mendaftar di BWI. Tapi kalau luasnya di bawah 1000 cukup BWI kota. Tapi kalau di atas 1000 di BWI provinsi. Nah, Masjid Jami Al-Karamah otomatis di atas 1000 sudah harus memang diselesaikan di provinsi. Mungkin itu saja Pak dari materi ini. Mungkin dari sudah dibuka oleh protokol barang 1, 2. Kalau mungkin akan bertanya tentang hal ini dipersilahkan. Dan kalau sudah selesai, saya akan melantik calon nadir baru ini sehingga menjadi nadir yang sah, legalitas, dan sekaligus hasil ini akan diproses sekaligus, yaitu SK pendaftaran nadir. Setelah diterima SK pendaftaran nadir oleh nadir, langsung tinggal dibawa ke BPN Jakarta Utara apa ya? Jakarta Utara. Itu saja, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada BWI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Subomo SH atas amanat yang disampaikan kepada calon nazir Masjid Jami Al-Karamah. Baik, sebelum kita menuju ke pelantikan nazir, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, karena waktunya juga sudah mepet mendekati zuhur, mungkin satu pertanyaan, Pak Kiai ya, boleh? Cukup ya? Lanjut. Oke, baik. Baik Pak Kiai, cukup. Selanjutnya adalah pelantikan nazir Masjid Jami Al-Karamah yang langsung dipimpin oleh BWI Provinsi DKI Jakarta. Untuk calon nazir Masjid Jami. Mari kita saksikan pelantikan nazir dari BWI Provinsi DKI Jakarta. Pada hari ini Senin tanggal 5 Januari 2006, kami atas nama Badan Wakaf Indonesia perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan melantik saudara menjadi nadir
yang baru di Masjid Jami Al-Mukarramah dengan nama-nama sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Kombes Pol Haji Ahmad Puadi SH SD MH sebagai ketua. Yang kedua, Saudara Haji Ahmad Hubi Mukafa sebagai sekretaris. Yang ketiga, Saudara Ridho Darmawan sebagai bendahara. Harap saudara jawab dengan jujur pertanyaan berikutnya. Apakah saudara telah siap untuk dilantik menjadi nadir baru di Masjid Jami Al-Mukarramah? Alhamdulillah. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya rasulan. Saya berjanji bahwa saya sebagai nadir Masjid Jami Al-Mukarramah akan senantiasa menjalankan seluruh amanah yang berkenaan dengan tugas-tugas sebagai nadir di Masjid Jami Al-Mukarramah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mengabdi, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya memohon pertolongan. Amin. Cukup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya atas nama Divisi Pembinaan Nadir dan Pengelolaan Wakaf BWI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku melantik saudara menjadi nadir baru di Masjid Jami Al-Mukarramah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkainya. Jakarta, 5 Januari 2006, Divisi Pembinaan Nadir dan Pengelolaan Wakaf BWI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Haji Supomo Sarjana Hukum. Alhamdulillah, telah sama-sama kita saksikan pelantikan Nazir Masjid Jami Al-Mukarramah oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dewan Masjid Indonesia untuk Kecamatan Koja, Bapak Ketua MUI Koja, kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Ghazali, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah sama-sama kita awali pembacaan doa ini dengan membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Semoga acara kita di pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah, dan semoga nazir yang baru saja dikukuhkan mudah-mudahan dapat mengemban menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم يسر أمورنا واحسن مقاصدنا واقض حاجاتنا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih untuk Pak Ketua MUI Kecamatan Bojong. Bapak dan Ibu para hadirin sekalian, alhamdulillah telah selesai kita melaksanakan pada kegiatan pagi menjelang siang hari ini. Saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang sopan. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum itu mari sama-sama ada dari panitia mungkin ada makan siang yang bisa dimakan di sini atau bisa dibawa pulang. Alangkah baiknya kita makan di sini sama-sama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita keluar, mari sama-sama kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kita foto bersama.